Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah mendengar atau pernah membaca Roland Barthes? Pernah. Dia adalah tokoh juga di dalam komunikasi visual, semiotika komunikasi visual. Pembacanya dari Roland Barthes, Roland Barthes. Roland Barthes. Tapi terserah lah, di Indonesia kita baca saja Roland Barthes ya. Barthes itu kalau nggak salah kiper. Ya, ada kiper yang gundul gitu ya. Tapi ini bukan itu. Ini kebetulan aja. Ini kita sedikit membahas tentang teori beliau yang bisa kita gunakan di dalam melihat, kemudian mempersepsikan, menganalisa sebuah karya desain komunikasi visual. Di salah satu alternatif teori yang bisa kita rujuk. Untuk lengkapnya nanti mungkin kalian bisa membuka situs-situs di internet yang berhubungan dengan teori-teori beliau ini. Pemikiran dasar atau konsep pemikiran awalnya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita, misalnya rumah, mobil, pakaian, arloji, kemudian musik, iklan dan sebagainya, itu bukan sekedar mewakili objek itu sendiri, tetapi lebih daripada itu, sebagai sebuah tanda yang bisa memiliki makna konotasi. Jadi mobil bukan lagi sekedar sebagai alat transportasi beroda 4 untuk mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan duduk nyaman, tetapi lebih kepada prestis, strata sosial, gengsi barangkali istilahnya. Kalau mobil hanya sebagai sekedar alat transportasi, mungkin kita tidak perlu memilih mobil berdasarkan mereknya. Orang cukup yang penting ada tempat duduknya, ada setirnya, ada roda 4, ada mesinnya, isi bensin, oli, jalan. Yang penting dengan kecepatan tertentu bisa mengantarkan orang tepat waktu pada tujuannya. Tetapi begitu ada label merek di dalam mobil tersebut, maka yang muncul adalah prestis. Kalau ada lambang seperti bintang, seperti Partai Demokrat itu, maka orang menganggap mobil itu kelasnya adalah menengah atas. Merek BMW, Datsun, Nissan, Honda, kira-kira di benak kalian pasti sudah muncul kan itu. Mana yang kelasnya lebih? Kenapa demikian ya? Karena kalian sudah punya informasi awal tentang merek mobil tersebut. Sekalipun kalian tidak punya pengalaman, mungkin belum punya pengalaman untuk menjalankan mobil-mobil itu, tapi yang ada di benak kita sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga muncul persepsi, muncul konotasi bahwa mobil itu memiliki klasifikasi untuk konsumen kelas menengah ke atas. Itu yang didorong bahwa benda yang hadir itu mewakili sesuatu yang tidak hadir. Mobil itu kan mewakili gengsi, mewakili prestis, mewakili status sosial tertentu, dan tidak hadir di situ kan. Tetapi ada di pikiran kita. Ya itulah hebatnya cara orang untuk memberi makna konotasi kepada sebuah objek. Itu yang teori dasarnya Roland Barthes ini itu. Jadi bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu bukan sekedar mewakili benda itu sendiri, fungsi benda itu sendiri, tapi lebih pada prestis. Saya misalnya pakai baju yang harganya mungkin di atas 3 juta, kamu tidak percaya, karena yang pakai saya. Saya bukan orang
siapa-siapa, hanya guru biasa. Tapi kalau yang pakai baju harga 150 itu adalah Pak Jokowi sebagai presiden, orang nomor 1 Indonesia, pasti orang merasa bahwa merek bajunya itu adalah merek terkenal, harga bajunya adalah merek yang mahal. Sehingga bukan sekedar produknya saja yang mempersepsikan atau memiliki mana, tapi siapa pemakainya pun juga akan mempengaruhi. Saya pakai arloji yang harga 1 miliar pun orang tidak akan melihat saya seperti orang melihat Pak Jokowi pakai arloji harga 150. Orang tetap menganggap Pak Jokowi adalah golongan menengah. Itu adalah persepsi, kan? Kalau saya menyebut Jokowi bukan kampanye ya, tidak. Karena memang beliau adalah orang terkenal dan orang nomor 1 di negara kita. Jadi kalau saya mencontohkan itu kan lebih mudah daripada saya mencari yang lain. Yang paling mudah kita ingat, paling mudah kita kenal, dan paling mudah kita ketahui. Selama ini setahu saya Pak Jokowi memang itu tidak pernah pamer, ya. Tapi persepsi kita akan menunjukkan bahwa apa yang dipakai oleh Pak Jokowi pasti harganya. Itu salah satu contoh dari konsep yang ada yang disampaikan oleh Roland Barthes. Manusia itu adalah makhluk yang simbolik. Segala sesuatu dianggap mewakili sesuatu yang lain. Saya pakai kopiah, pasti dianggap saya ustadz, guru agama, mudin, pegawai KUA. Itu kan manusia kita terutama di Indonesia menganggap bahwa orang yang menggunakan kopiah itu adalah seorang Muslim beragama Islam, bisa jadi dia. Padahal sebenarnya kopiah itu kan bebas mau dipakai siapa saja. Tapi wes kadung konotasi yang disematkan, yang dimasukkan di dalam kopiah itu adalah seperti itu. Apakah orang non Muslim tidak boleh pakai? Boleh, tidak ada yang melarang. Sarung juga demikian. Di budaya kita mungkin karena sehari-hari jarang orang yang pakai sarung, maka kalau lihat orang pakai sarung dianggap itu adalah anak pondokan, santri. Padahal kan sarung siapa saja boleh pakai. Bukan anak pondok pun boleh. Saya sendiri kalau di rumah lebih baik pakai sarung, lebih mudah, mau mandi gampang, ya kan? Bahkan mungkin kamu tidak tahu kalau pas kuliah online saya pakai sarung, kan kamu tidak tahu, kan? Karena saya tidak berdiri, kan? Iya. Atau mungkin saya tidak sarungan. Ya pokoknya kantoran. Itu adalah menunjukkan bahwa manusia menciptakan makna konotasi, memberi makna simbolik pada objek-objek tertentu. Orang pakai topi haji putih, sekalipun mungkin bukan haji, kita seringkali manggilnya Pak Haji. Padahal siapapun boleh pakai topi seperti ini. Ya, ini teori dasar dari Roland Barthes ini, bahwa segala sesuatunya yang ada di sekitar kita itu tidak terlepas dari pesan-pesan konotatif, pesan-pesan konotasi yang menyertai atau makna konotasi yang menyertainya. Saya pernah pakai jaket ini, kemudian hari Minggu mampir di sebuah taman di Tulungagung sana. Mungkin karena warnanya mirip-mirip dengan jaketnya PNS, kira saya itu pejabat sama yang bagian bersihin taman. Sampai dia tertunduk-tunduk, salaman, cium tangan. Saya kan suka. Terus lapor, Pak ini begini, Pak ini. Saya tidak tahu siapa itu. Tapi dia ini menunjukkan bahwa pejabat-pejabat sering datang ke situ, kemudian dia membersihkan setiap hari. Disebutkan Pak ini, Pak ini. Saya nggak tahu. Wong saya itu cuma ada, kalau anak Tulungagung mungkin tahu yang namanya Taman Ayam Tentrem kalau nggak salah namanya. Itu di pinggir jalan ke arah Bandung, Tulungagung, ke arah Trenggalek. Itu kan saya mengunjungi anak saya di pondok waktu masih di Bandung. Saya mampir di sini sebentar. Orangnya langsung datang tunduk-tunduk. Saya bingung. Tapi setelah itu baru saya berpikir, oh dia tadi menganggap saya salah satu pejabat di lingkungan pemerintahan Tulungagung barangkali. Karena kebetulan jaket yang saya pakai ini, warnanya kan mirip-mirip. Nah itu berarti dia punya pikiran simbolik terhadap jaket yang saya gunakan.
persepsinya sudah terbentuk sedemikian rupa. Tapi memang hal-hal seperti itu sah-sah saja karena tidak ada yang melarang dia untuk berpersepsi. Dia pun adalah makhluk yang sifatnya simbolik. Maksudnya apa? Menganggap sesuatu mewakili sesuatu yang lain. Padahal saya bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta, bahkan bukan pegawai. Tapi dianggap seperti itu. Nah, ini contoh. Kemudian ada asumsi begini di teori Roland Barthes bahwa kebudayaan itu adalah hasil olah pikir manusia yang bentuknya bisa berupa ide gagasan atau juga wujud objek benda yang bisa membantu kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik. Jadi sistem di dalam budaya itu dianggap sebagai sistem bahasa yang bisa kita baca seperti teks, katanya begitu ya, menurut teori Roland Barthes. Jadi apa-apa yang kita ciptakan untuk menunjang kehidupan kita itu bisa kita baca sebagai teks. Kita menciptakan meja ini untuk apa sih? Itu bisa kita baca. Tujuannya apa? Tujuan utamanya apa? Tujuan konotasinya apa ya? Seperti gengsi misalnya. Meja ini kalau mereknya mungkin Ligna akan terlihat lebih bergengsi. Barangkali itu ya. Kemudian yang berikutnya, hidup di dunia yang penuh tanda. Dia mengatakan bahwa makna tanda diproduksi berdasarkan kultur atau kebudayaan. Ya seperti contohnya tadi, orang pakai kopiah dianggap sebagai orang muslim atau mungkin santri atau mungkin mudin atau mungkin pegawai KUA. Itu kan kultur kita. Tapi kalau misalnya kita gunakan itu di Amerika mungkin berbeda, karena siapapun bisa menggunakannya. Kulturnya berbeda. Masalah kultur, kita mungkin seringkali membedakan antara kultur barat dan kultur timur. Kita mungkin masuk kategori kultur timur. Kita serumpun mungkin dengan Malaysia, Singapura, Brunei, itu serumpun. Dengan Thailand mungkin kita serumpun, tapi sudah berbeda. Cara berpakaian kita berbeda. Di sana mungkin pakai rok mini, pakai celana pendek biasa. Naik kendaraan umum. Bahkan di Singapura juga biasa, sekalipun kita serumpun. Di Batam pun yang mungkin bagian dari wilayah Indonesia, kita biasa melihat orang menggunakan pakaian-pakaian minim. Karena pengaruh lintas budaya itu. Nah ini yang dimaksud bahwa kultur itu juga menurut saya terkadang tidak mesti akan mengungkung seseorang. Batam itu kan masuk wilayah Indonesia. Tapi kalau kamu pernah ke sana, sehari-hari orang berpakaian minim itu biasa. Di sini, mungkin di mall-mall kita masih sering melihat, tapi terlalu pede menurut saya karena kultur masyarakat kita tidak seperti itu. Ya itu yang dimaksudkan. Nah, tanda kita sekali lagi bahwa semua yang ada di sekitar kita dianggap sebagai tanda. Tanda itu adalah sesuatu yang hadir mewakili sesuatu yang tidak hadir. Mudah-mudahan bisa dimaknai ya, ini dipahami. Seperti contohnya warna merah pada bendera dan putihnya, merah kita anggap sebagai tanda berani. Jadi merah pada bendera sebagai tanda berani. Dia mewakili sesuatu yang tidak hadir. Yang hadir adalah warna merah. Tetapi keberanian, patriotisme itu kan tidak hadir di situ. Berbeda dengan merah lampu lalu lintas. Makna konotasinya berbeda kan? Merah di bendera itu berani. Makna merah lampu lalu lintas itu berarti harus taat peraturan, berhenti. Kalau ini kamu tukar, itu akan repot. Karena apa? Nanti pada saat lampu lalu lintas warna merah, karena kamu berani, maka kamu terobos. Jadi itu tidak bisa diputarbalikan. Tergantung pada konteksnya. Nah, konteks ini, jadi makna tanda itu tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi maupun politik dan ideologi. Nah, menurut Roland Barthes itulah yang akhirnya memunculkan yang namanya mitos. Jadi puncaknya adalah mitos. Nah, kalau kita kaitkan dengan mitos itu adalah semacam
apa ya, pemahaman kita terhadap sebuah keyakinan yang mungkin tidak bisa dibuktikan secara pasti. Ya, contoh yang paling sederhana, mungkin kalian kenal yang namanya mitos Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro, itu kan mitos. Tetapi sekalipun itu mitos, orang seringkali ragu, aku percaya atau enggak. Misalnya dilarang memakai baju hijau pada saat ke pantai Parangtritis. Mungkin ada yang langsung tidak percaya saya. Tapi ada juga yang ragu. Pakai enggak. Itu mitos. Kekuatan mitos itu mempengaruhi pikiran manusia. Tidak bisa dibuktikan secara real, secara nyata, tapi diyakini. Dan itu ada di kita. Banyak mitos-mitos seperti itu yang beredar. Boleh percaya, boleh tidak. Bahkan ada, mungkin ini mitos juga ya. Saya pernah ngobrol sampai hampir pagi dengan seseorang yang percaya kalau Bung Karno itu belum meninggal. Betul itu, padahal dia itu orang modern. Saya kenal di Jogja, kebetulan tetangga kakak saya di Jogja. Ngobrol tentang sang pagi. Karena saya tidak ingin membantah, saya iyain saja. Nah, itu kan juga keyakinan yang bisa menular ke orang lain. Boleh dikatakan mitos atau tidak, saya kurang tahu. Bisa jadi mitos. Karena apa? Karena terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ada semacam proyek yang dianggap nanti itu untuk mendapatkan kembali harta milik Bung Karno. Orang harus setor sekian juta, nanti baru bisa dicairkan. Ada ini. Tapi sampai sekarang pun belum terbukti bahwa itu ada wujudnya. Tapi dari generasi ke generasi, hal-hal seperti itu masih ada. Ada yang sampai bangkrut toko emasnya gara-gara mencari gulung emas yang katanya di situ ada tersimpan harta karun Bung Karno. Sampai sekarang masih ada dengan modus yang berbeda-beda. Dan yang tertipu juga bukan orang yang tidak berpendidikan, kebanyakan orang berpendidikan. Mengapa demikian? Ya karena ternyata orang berpendidikan pun kalau sudah diiming-imingi harta dengan jalan yang mudah, itu pasti akan itu juga mitos. Nah sekarang kita coba kaitkan dengan DKV. Di dalam DKV, karya DKV itu ada salah satunya yang namanya iklan. Iklan ini menciptakan makna konotasi yang akhirnya melahirkan mitos. Contoh yang paling mudah, kalau kamu masuk ke rumah makan, ada kata-kata apapun makanannya, minumnya. Hafal kan kamu? Itu berarti iklan menciptakan makna konotasi dan menciptakan mitos. Padahal kita masuk rumah makan mau minum apa saja kan bisa. Tapi mereka menciptakan itu. Yamaha selalu di itu mitos itu. Jadi iklan itu menciptakan mitos. Padahal belum tentu selalu di depan, tapi berusaha selalu di depan mungkin kalau balapan. Tapi kan makna selalu di depan ini juga konotatif ya. Maksudnya kalau balapan atau tingkat penjualannya yang selalu di depan. Jadi kalau dikaitkan yang namanya mitos tadi, jadi iklan itu memproduksi makna konotasi untuk menciptakan mitos. Supaya apa? Supaya orang tertarik. Aku dan kau suka Denko. Kemudian kalau dulu Wafin, sekarang sudah berganti menjadi Rubika. Di mana air mengalir sampai itu mudah diingat, moga silakan. Mudah diingat karena apa? Mengambil potongan dari salah satu lagu yang terkenal, yaitu lagu Bengawan Solo, sehingga mudah diingat.
Jadi orang melihat wafil hubungannya dengan air diidentikan. Sekarang menjadi logika kalau nggak salah itu dia sambung menyambung menjadi satu. Contoh ini tadi saya cari sepanjang jalan, saya perhatikan ada tidak ya wafil. Ternyata wafil sudah nggak ada. Yang ada sambung menyambung menjadi satu. Itu kan juga menciptakan mitos. Kemudian apa lagi? Kata-kata iklan yang menciptakan mitos yang mudah kita ini. Terus terang, Philip terang, terus. Data sekarang masih dipakai apa enggak? Tapi itu kata-kata yang singkat, tapi mudah diingat. Ya, pilihan atau diksinya itu kan mengena. Terus terang, Philip terang terus. Terang terusnya maksudnya apa? Dia mampu bertahan, memiliki makna konotasi yang menciptakan mitos. Terus apa lagi? Banyak kok. Kalau kamu lihat iklan di TV, ya, jadi kalau kamu lihat iklan di TV, mungkin mudah diingat bukan karena diulang-ulang. Kalau diulang-ulang itu kan mungkin membosankan, tapi juga mudah diingat. Walaupun satu kali ditampilkan, jika kata-katanya mudah kita cerna dan mudah kita hubungkan dengan maknanya, maka itu akan wes. Walaupun yang mengucapkan itu sudah ada, kita tetap mengingat. Itulah kekuatan dari mitos. Di dalam iklan itu dimanfaatkan. Kopiko gantinya kopi. Copyright-nya pinter. Copywriter-nya pinter menciptakan kata-kata yang mudah diingat. Memang tidak mudah, tapi sebenarnya juga tidak terlalu sulit. Yang penting kita bisa mencari diksi kata-kata yang tepat sesuai dengan produk yang ingin diiklankan. Itu yang dimaksud dengan orang iklan menciptakan mitos dengan memproduksi makna konotasi. Makna konotasi itu makna yang bukan lugas, bukan apa adanya. Kalau makna apa adanya kan seperti misalnya kursi itu adalah tempat duduk. Tapi kalau rebutan kursi itu apakah sekedar rebutan tempat duduk? Lebih kepada makna konotasi rebutan kedudukan atau rebutan. Semua itu kan ada di pikiran kita. Tapi disimbolisasikan dengan cara orang mungkin digambar sedang berebut diklik atau kursi supaya apa? Terlihat membumi. Tapi pesannya apa? Ya rebutan jabatan. Itu juga semacam upaya kita untuk menciptakan mitos dengan menciptakan makna konotasi dari sebuah gambar atau sebuah adegan. Ini salah satu teori di Roland Barthes. Nah, dia mengatakan bahwa mitos itu yang penting adalah maknanya. Maksudnya apa? Kalau kita melihat pohon, kemudian untuk mengetahui pohon itu mana belakangnya, kira-kira apa parameter? Jika ada aroma menyengat, bau kencing di situ, ya, itu dianggap itu adalah bagian belakang dari pohon. Padahal pohon itu kan tidak ada. Itu kan mitos juga. Di perempatan jalan, Jumat pagi, biasanya data Jumat pagi atau apa, itu seringkali saya masih melihat orang menyebar bunga. Itu juga mitos kan? Seolah-olah makhluk halus di situ minta diharumkan, dikasih aroma harum supaya perempatan itu tidak menimbulkan bencana atau kecelakaan. Nah, makanya kalau misalnya rumahmu di pinggir jalan ada aroma-aroma yang enak, kamu pasang aja bunga di situ. Insya Allah sudah ada yang bibis di situ. Betul. Karena takut. Padahal kan itu hanya di pikiran orang, ada bunga di situ, apa sih hubungannya? Tapi kenyataannya karena itu diciptakan oleh kultur kita. Kalau di Amerika mungkin orang tidak ada seperti itu. Mereka tidak punya kultur yang secara historis menunjukkan bahwa bunga itu adalah untuk
memanjakan makhluk gaib. Kita kan, saya nggak tahu, kamu percaya pada adanya makhluk gaib? Percaya? Bisa membuktikan? Itu kan berarti ada pikiran kita. Jadi segala sesuatu tidak mesti harus bisa dibuktikan secara fisik untuk kita mengakui adanya. Saya sendiri, ya saya sudah pernah bilang, kalau di sini saya takut maling, tapi kalau di kampung saya takut barang gaib, karena masih banyak hutan. Dan perjalanan dari satu kampung ke kampung lain kadang-kadang harus lewat hutan. Maling saya tidak takut karena jarang maling di sana. Tapi kalau barang gaib insya Allah ada, walaupun ya insya Allah saya juga belum pernah secara nyata melihat. Tapi kalau aromanya mungkin ada. Jadi di tempat saya itu memang maling akan kesulitan. Sepeda motor kamu taruh di pinggir jalan dia tidak akan hilang. Tidak usah kamu pun hilang apa. Misalnya pun hilang paling nanti dicari ketemu. Kenapa? Karena kalau mau menghilangkan jejak itu harus nyebrang laut, kesulitan. Silakan. Jadi itu. Nah di dalam cerita-cerita yang lain misalnya film itu ada juga usaha untuk menciptakan mitos tertentu terhadap suatu negara. Sebagai contoh, mungkin kamu pernah membaca atau melihat perang Vietnam, ya, film perang Vietnam. Itu selalu film perang Vietnam itu diproduksi oleh Amerika dan selalu memperlihatkan bahwa Amerika memang super power, selalu menang seperti Rambo, seperti Chuck Norris dan sebagainya. Padahal pada kenyataannya Amerika tidak pernah menang di Vietnam. Gak pernah menang dia perang Vietnam itu karena memang bukan perangnya dia sebenarnya. Dia hanya ikut campur. Tapi mereka menciptakan mitos seolah-olah Amerika ini perang Vietnam itu menang. Filmnya selalu begitu, ya silakan. Nah itu adalah upaya untuk propaganda menciptakan mitos supaya orang memandang Amerika tetap super power. Itu contoh yang lain. Jadi mitos itu diciptakan sedemikian rupa agar orang percaya. Kamu pertama kali lihat film perang Vietnam, itu pasti langsung yakin kalau Amerika itu menang. Jagoannya menang, Rambo-nya menang. Padahal kenyataan Amerika tidak pernah menang. Coba kamu baca sejarah. Itu adalah mitos yang diciptakan. Jadi siapa yang menciptakan mitos? Pencipta mitos itu bisa negara, itu bisa negara, bisa juga pemilik modal yang besar. Kalau negara ya seperti Amerika itu. Di Indonesia juga kayaknya begitu ya. Orde Lama, Orde Baru menciptakan mitos bahwa tapi coba kita telusuri sejarah. Jadi saya tidak ingin membahas itu, tapi negara punya peluang besar, penguasa punya peluang besar untuk menciptakan mitos yang dipercaya oleh masyarakat. Pemilik modal juga demikian. Iklan-iklan diciptakan oleh pemilik modal yang cukup besar. Bahkan sekelas Asia pun sebenarnya bisa menciptakan mitos karena Asia juga modalnya besar. Kata-kata yang ditampilkan di gambar kalender, di ilustrasi kalender itu kan kata-kata yang berusaha menciptakan mitos pada saat orang melihat. Kamu lihat halaman pertama yang ditampilkan siapa? Januari Februari. Kamu udah punya kalender ini ya? Mestinya punya. Ini halaman pertama kan ini Januari Februari. Ini kan berusaha menciptakan mitos. Kata-katanya juga menciptakan mitos yang ditampilkan karena kebetulan kita kenal
Jadi ada mitos yang muncul kan. Sekalipun tidak kenal, ada orang datang bertamu dan melihat tanya ini siapa? Pasti kamu akan menyebutkan ini adalah rektor Asia. Kenapa kok dia ditampilkan? Karena dia adalah rektor termuda. Nah, rektor termuda itu juga merupakan salah satu pola menciptakan makna konotasi yang nantinya akan memunculkan yang namanya mitos sebagai rektor termuda. Yang mudah-mudahan termuda bisa menjadi terbaik, bukan sekedar termuda saja. Kan hebatnya termuda itu karena apa? Masih punya semangat untuk lebih baik. Pertimbangan menampilkan Bu Rektor di situ itu kan pasti sudah ada diskusi yang matang. Kenapa kok tidak yang lain? Ya memang terus terang saya tidak begitu setuju juga yang kalau promosi selalu menampilkan tokoh-tokoh yang boleh saya katakan pengennya narsis. Kenapa sih? Sekedar pengumuman saja harus menampilkan orang yang mengumumkan. Peraturan daerah harus menampilkan pejabat yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Padahal kan tidak perlu. Kalau itu memang undang-undang, cantumkan saja tulisannya, tidak perlu ada pejabatnya, kan tidak masalah. Tapi memang ada gejala narsisme di masyarakat kita. Harus tampil orangnya, baru seolah-olah nanti aturannya bisa ditaati. Kalau orang yang tidak tampil, dan ditaati. Ya, saya bukan mengkritisi ini. Tidak apa-apa. Ini kan sebagai lembaga swasta mempromosikan bahwa kampus ini memiliki rektor termuda di Indonesia, itu kalau wajar-wajar saja, sah-sah saja. Apalagi dengan gelar yang cukup panjang. Ada gelarnya apa? Oh ya, BAMPD, MPD Harvard, rekor muri dan sebagainya. Kabupaten. Tapi itu kultur. Nah, sekali lagi kita kembalikan ke kultur. Jadi di kultur kita memang gelar itu adalah sesuatu yang mungkin dianggap prestis. Yang hadir mewakili yang tidak hadir. Jadi gelar itu kan mewakili sesuatu yang ada di pikiran kita. Di luar itu saya kurang tahu apakah gelar itu juga masih merupakan prestis. Kayaknya enggak sih. Bill Gates tidak pasang gelar kan? Mungkin tidak ada gelar. Terus Facebook ini apa? Mark Zuckerberg ada gelarnya? Enggak kan? Elon Musk udah pasang gelar kan? Ya panggil Sugi. Kita haji aja harus dipasang. Tapi kok selalu tidak dipasang? Zakat tidak dipasang. Zakat berbayar. Ya, tapi memang orang kita memang termasuk masyarakat yang mampu gelar. Monggo, silakan. Tidak apa-apa, terlambat itu kan belum tentu tepat waktu ya. Sampai di mana tadi? Gelar. Kultur ya, kultur. Jadi kultur kita memang senang dengan gelar dan itu dianggap prestis. Legend, Pur, Haji, Dr. Andes, MKE, GMC, D. Wong saya itu loh dipasang di RSTB berat sebenarnya. Tapi karena itu gelar akademik yang memang harus dicantumkan secara formal ya tidak apa-apa. Mungkin ada yang keberatan begini. Tapi kan saya mencapai gelar itu dengan bersusah payah, mengeluarkan biaya besar. Iya, tapi kan bukan itu yang kualitas manusia kan bukan dari gelarnya itu, tapi bagaimana dia berkarya. Makanya ada yang mengatakan bahwa ijazah itu bukan tanda orang pernah berpikir, tapi adalah tanda orang pernah
belajar, pernah sekolah katanya. Kepintaran itu kan sebenarnya bukan diukur dari ijazah. Makanya sekarang setahu saya tidak ada sistem ranking ya, di sekolah. Tidak ada anak yang namanya tidak naik kelas. Mungkin generasimu sudah mengalami itu. Kalau generasi saya yang namanya tidak naik kelas itu ya biasa. Tidak sampai nuntut hak asasi manusia segala, enggak. Wajar gitu loh, tidak naik kelas ya karena memang nilainya tidak memenuhi. Kakak kelas saya yang akhirnya jadi teman kelas saya ya banyak. Nah kemudian mitos ini sebenarnya kan diciptakan oleh pola pikir manusia, kultural sifatnya. Kultural itu berarti ya sesuai dengan apa yang bisa diciptakan akal budi manusia. Selanjutnya pada saat kita memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita naturalisasikan seolah-olah mitos ini terjadi secara natural, bukan ciptaan manusia. Padahal sebenarnya kan ciptaan manusia. Ya seperti kata-kata di iklan tadi kan ciptaan manusia. Tapi karena sudah terbiasa kita gunakan, maka dia menjadi natural. Ya jadi istilah mitos sebagai naturalisasi konsep berpikir itu sama seperti istilahnya pemain sepak bola Brazil misalnya bertahun-tahun main di Indonesia, akhirnya masuk ke dalam proses naturalisasi. Mitos ini kan juga demikian. Hasil pikir manusia yang diciptakan oleh manusia dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah itu terjadi secara natural dan menjadi natural. Nah, iklan juga akhirnya kan seperti itu. Kalau dia sudah menjadi natural, maka orang sudah menjadi terbiasa dan mudah mengingatnya. Dulu orang kalau menyebut mobil itu Datsun, karena mungkin merek pertama yang dikenal adalah Datsun. Sepeda motor, orang menyebutnya Honda. Air mineral, orang menyebutnya Aqua, Aqua yang fit, Aqua yang mineral. Padahal, ya memang Aqua itu sebutan untuk air. Kata latinnya air kan Aqua kalau nggak salah. Tetapi itu kan sudah menjadi merek. Deterjen orang menyebutnya Rinso. Pasta gigi orang menyebutnya atau odol. Mungkin odol itu dulu merek. Ya, itu kan sesuatu yang secara kultural diciptakan akhirnya menjadi natural. Saya nggak tahu fresh care itu sebutan generiknya apa. Orang menyebutnya fresh care karena merek yang pertama kali muncul adalah fresh. Obat mabuk orang menyebutnya Antimo karena merek yang pertama kali muncul itu udah sesuatu yang kultural akhirnya menjadi natural. Dan segala sesuatu yang natural menjadi mudah diingat. Nah, kita menganalisa karya DKV itu seperti yang minggu lalu saya katakan bahwa harus memilah pesan verbal atau tanda verbal dan tanda visual. Memang kita membacanya bisa secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang kita anggap sebagai teks. Di dalam teori Roland Barthes seperti itu. Bahwa kita melihat yang visual pun itu seperti kita membaca teks, memahaminya. Maka ada yang namanya kode-kode untuk membantu kita memahami makna visual, makna konotasi yang muncul dari karya DKV. Ya, dalam hal ini karya iklan. Jadi ada kode-kode yang disampaikan oleh Roland Barthes. Yang pertama kode hermeneutik. Ini nanti berkaitan dengan tugas berikutnya. Ini kode hermeneutik ini adalah melihat makna. Jadi seperti ini, melihat makna dari desain ini dengan menafsirkan. Jadi tidak ada sesuatu yang pasti. Siapapun bisa menafsirkan itu. Gambarnya apa? Kenapa kok harus pakai jaket Asia?
kenapa backgroundnya kok gambarnya pertunjukan musik. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya semacam teka-teki yang nanti akhirnya menghasilkan jawaban. Kita tahu bahwa gambar yang disampaikan di situ pada umumnya atau secara keseluruhan adalah untuk memperkenalkan Asia, mempromosikan Asia, dan mempresentasikan Asia sebagai salah satu perguruan tinggi yang bisa dipilih di Malang. Sehingga gambar-gambarnya otomatis memiliki makna konotasi yang mewakili tujuan tersebut. Ya, seperti hal pertama, kenapa kok Bu Rektornya? Kenapa kok tidak mahasiswa lain yang berprestasi? Misalnya. Itu kan pertanyaan. Jadi kode hermeneutik ini adalah membaca berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, menganalisa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, baik teksnya, pesan verbalnya maupun pesan visualnya. Jadi teks itu adalah pesan verbal yang berbunyi seperti misalnya belajar dunia kerja. Gitu. Kalau dibaca biasa itu dia memiliki makna denotasi. Tapi kalau kita makna yang lebih dalam, dia memiliki makna konotasi. Konotasi makna yang ada di pikiran kita yang kita hubungkan dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, ada yang namanya kode narasi. Kode narasi ini adalah urutan ceritanya. Jadi kalau kita ada gambar di situ, coba kita lihat urutannya. Setelah ini apa, selanjutnya bagaimana, kemudian berikutnya, itu kode narasi. Jadi diibaratkan kalau di dalam novel itu ada tokoh yang mungkin mengucapkan satu kata-kata, di dalam pikiran kita menebak-nebak ini nanti kata-kata selanjutnya apa. Di gambar ini juga. Kalau dia menggambarkan ini nanti selanjutnya apa yang ingin ditampilkan. Di film kan juga kita senang sesuatu yang mungkin kita duga-duga dan akhirnya tidak tertebak. Misalnya kita detektif kan sering gitu. Agatha Christie misalnya, kita baca di filmnya juga. Di awal kita sudah menduga si A ini pelakunya, ternyata pada akhirnya bukan itu. Nah, itu yang disebut dengan kode narasi. Cerita itu berurutan dan biasanya yang tidak terduga itulah yang akan menarik. Berbeda dengan sinetron azab, walaupun tidak terduga tapi kita sudah bisa menduga akhirnya. Yang salah pasti dihukum, ya, yang benar pasti menang, kan gitu. Sinetron Indonesia kan umumnya seperti itu. Jadi tidak menarik lagi, tetapi yang menarik adalah apabila tidak tertebak. Seperti film-film detektif luar itu kan juga tidak. Kalau James Bond mungkin pasti tertebak karena pasti menang. Sesengsara apapun tokohnya, karena namanya James Bond, pasti dia akan menang. Rambo juga demikian kan. Seberapapun luka yang diderita, sebanyak apapun peluru yang mengenai dia, pasti akan. Karena apa? Karena kita sudah punya persepsi sebelumnya. Ya, itu kode narasi. Jadi di dalam sebuah cerita, di dalam sebuah tampilan desain itu pasti ada kode narasinya. Nah, kode narasi ini dikaitkan dengan pesan verbal dan pesan visual. Kalian pernah lihat salah satu iklan rokok? Sekali lagi kalau saya mengatakan iklan rokok bukan berarti saya mengiklankan dan bukan berarti saya mengharuskan kalian merokok, tapi memperhatikan iklannya. Kalau nggak salah, ada kata-kata yang saya catat kemarin. Kita adalah surya, kalau nggak salah. Nah, saya seringkali kalau di jalan itu melihat sepintas langsung saya catat biar tidak lupa. Oh ya, kita adalah surya. Terus kata-kata pendukungnya yang berkualitas yang pasti bersinar. Gambarnya orang yang sepeda motor menuju matahari. Itu kan menciptakan makna konotasi. Surya di sini sebenarnya kan merek salah satu produk rokok yang diproduksi oleh
udang gerang. Nah, cara menampilkan mereka adalah dengan menggambarkan orang dan matahari. Jadi surya di sini dikonotasikan dengan matahari. Ya memang surya itu adalah matahari. Menurut surya itu bahasa Sanskerta, bahasa itu adalah matahari. Tetapi kan sebenarnya tidak ada hubungan antara rokok dan matahari. Apakah kamu mau nyimpen rokok di matahari kan? Ya kan? Bisa jadi ya. Oke, bagus itu. Masuk akal. Jadi naik sepeda motor, bawa rokok, nyumet baru balik. Pirang tahun baru ngurut. Tapi ini menarik. Makanya sampai saya catat itu karena saya menganggap bahwa tagline-nya dan visualisasinya itu menarik. Kenapa produk rokok tidak menampilkan perokok dan rokoknya? Karena memang ada undang-undang yang tidak memperbolehkan iklan rokok untuk menampilkan produk rokok dan si perokok. Nah, untuk melawan keterbatasan, saya anggap sebagai kata-kata melawan keterbatasan, aturan itu mereka tetap menampilkan desain yang estetis, pesan yang mungkin bisa jadi tidak terlalu mengena, tapi mengesankan. Ya kan aturannya kan tidak boleh ada rokok dan orang yang rokok. Jadi kreativitas orang-orang produsen rokok ini menurut saya luar biasa. Dengan keterbatasan aturan seperti itu, mereka tetap bisa berkreasi semaksimal mungkin. Saya yakin kalau misalnya ada produk rokok yang iklannya menampilkan rokok, pasti sudah dituntut, disomasi. Karena memang tidak boleh. Sudah ada undang-undangnya. Tingkat kesulitan para pencipta promosi rokok itu sebenarnya lebih tinggi. Berbeda dengan misalnya sabun cuci. Sabun cuci kan orang langsung melihatkan mesin cuci tidak ada masalah. Orang tahu, tapi kalau rokok kan tidak tahu. Kita adalah surya, tidak ada gambar rokok sama sekali. Kalau orang awam itu tidak tahu itu rokok apa bukan. Nah, kenapa kamu bisa tahu kalau itu rokok? Karena ada informasi awal yang sudah kamu miliki. Jadi informasi awal ini adalah sesuatu yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Nah, berikutnya adalah kode semantik. Semantik itu sebenarnya kalau yang di sebelumnya saya mengatakan ada denotasi, konotasi. Tapi ini lebih pada konotasi. Jadi kalau saya mengatakan kursi, pasti yang ada di pikiran kita nanti hubungannya dengan meja. Meja ada hubungannya mungkin dengan kelas bunga, ada hubungannya dengan kantor dan sebagainya. Ini kan konotasi dari kursi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah makna simbolik. Jadi antara semantik dan simbolik ini saling mendukung sebenarnya. Kode simbolik. Kode simbolik ini, misalnya kursi tadi, yang ada di pikiran kita bukan lagi hubungannya dengan meja dan ruangan atau furniture yang lain, tapi lebih kepada makna simbolik dari kursi. Seperti yang saya katakan tadi, adalah kedudukan, jabatan. Jadi kalau misalnya kita perlihatkan gambar kursi di desain komunikasi visual kita di tahun-tahun politik ini, pasti orang menghubungkannya dengan jabatan. Apakah itu presiden, wakil presiden, legislatif atau yang lainnya. Jadi makna simboliknya, karena manusia tadi adalah makhluk simbolik, segala sesuatu ada simbolisasinya. Bisa dimengerti ya kira-kira. Jadi nanti untuk lebih detailnya silakan kalian cari di internet, banyak ini referensi tentang kode representatif, kode narasi, mungkin dengan penjelasan yang berbeda-beda tapi tujuannya sama-sama. Kode-kode ini digunakan untuk menganalisa karya di kafe. Punyanya Roland Barthes, Roland Barthes. Kemudian ada kode budaya atau kode kultural. Setiap kita membaca karya di kafe, kita hubungkan dengan kultur kita. Karena biar bagaimanapun kita memiliki kultur yang mungkin berbeda dengan kultur barat. Kita bisa membaca, lihat cara berpakaiannya itu kan kultur.
Sekarang ini juga mungkin bisa selain yang burektor tadi, yang menarik apa ya? Kenapa kok harus ada menunjukkan ini di sini? Itu juga bisa dianalisa. Kenapa kok harus pakai kalung? Itu HP ya atau nemtek? Nemtek. Itu juga. Jadi tanda visualnya adalah ilustrasinya dalam bentuk fotografi. Tanda verbalnya adalah teksnya. Itu silakan kamu analisa. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira berkaitan dengan kode. Ini nanti kamu lengkapi dengan membaca. Salah satu buku yang bisa kamu baca juga mungkin di perpus ada. Ini juga bisa membantu. Punyanya dosen isi Jogja, dosen DKV. Ini profesor kalau nggak salah sekarang. Jadi membaca tanda dan makna desain komunikasi visual. Nah, penjelasan tentang kode-kode hermeneutik ini ada di sini, tapi mungkin dengan penjelasan yang sedikit berbeda, pengantarnya, redaksional. Nah, tujuannya sebenarnya sama. Sumbo tidak butuh, atau biasanya dia salah satu juga semiotika komunikasi visual. Di sini ada beberapa kasus contoh iklan layanan masyarakat yang dianalisa. Kalau ini tadi kan saya memperlihatkan ya, saya anggap iklan yang ada di kalender Asia. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Tugasnya kan kemarin dari tugas sekarang ada. Buat deskripsi analisa untuk deskripsi analisa karya DKV kalender Asia halaman pertama yang ada gambarnya burektor. Silakan nanti ini difoto dulu, kemudian baru coba kamu pilah-pilah mana tanda verbal, mana tanda visualnya, mana teks, mana ilustrasinya, mana pictorial, mana tipografinya. Jadi analisa, deskripsi analisa, atau judulnya analisa aja ya, judulnya. Karya DKV kalender Asia 2023 halaman pertama. Halaman pertama itu Januari Februari. Apakah boleh menggunakan teori-teori lain? Silakan. Ya, kalau kamu mungkin mau baca teori Ferdinand de Saussure, kemudian Charles Sanders Peirce, silakan. Coba dibandingkan nanti dengan teorinya Barthes, karena sama-sama punya keahlian di bidang semiotika. Atau mungkin kamu punya teori yang lain, silakan. Jadi banyak teori yang mendukung untuk melakukan analisa ini. Tapi tetap kamu pilih pesan verbal, pesan visual, kemudian kamu cari keterkaitan antara pesan verbal dan pesan visualnya. Deskripsi dibuat seperti makalah. Jadi ada covernya, kemudian mungkin ada kata pengantar, daftar isi mungkin tidak usah lah ya. Kemudian landasan teori. Nah, landasan teori tidak usah terlalu panjang, tetapi yang mendukung analisa yang kamu buat. Landasan teori boleh dari beberapa tokoh semiotika, para ahli yang berhubungan dengan desain komunikasi visual juga boleh, terserah. Berikutnya baru bahasannya. Tampilkan dulu gambar kalendernya, baru kamu analisa. Misalnya gambar burektor, kamu kasih panah ini, tanda visualnya, kemudian teksnya, tanda verbalnya, pesannya apa, maknanya apa, mana konotasinya bagaimana, mengapa kok harus burektor, misalnya, mengapa kok harus gambar gedung. Setiap orang pasti punya persepsi yang berbeda-beda dengan landasan teori yang mungkin sama. Jumlah halaman minimal 5 halaman minimal. Lebih boleh, lebih
banyak lebih bagus. Deadline-nya ini sekarang Senin tanggal 3, Kamis tanggal 6, jam 13 sampai jam 1 siang. File yang dikumpulkan berupa file PDF. Ini format filenya adalah PDF. Jangan lupa nama mahasiswa, kelas, name, baru judul analisa karya di kafe kalender Asia 2002. Jadi biasanya dan 13. Sistematika pembahasannya silakan kalian layout sendiri bagaimana baiknya, yang penting mudah dipahami. Usahakan redaksionalnya menggunakan kata-kata sendiri, sekalipun itu landasan teori yang kalian kutip, tapi usahakan kalian jelaskan menurut persepsi kalian. Jadi jangan dikutip mentah-mentah, diseleksi, Ctrl-C, Ctrl-V belajar, tapi harus dipahami. Ada pertanyaan di sini? Ya. Abdul Aziz Fakih, Ahmad Izan, Agung Nur Rahman, Agus Hilman, Ahmad Ziad, Ahmad Fikri Hidayat, Albertus Erik, Ali Akbar Arafah, Anantaria Ika, Aulia Andreas Sidik, Bagas Galang, Kristia Andika, Eldo Chandra, Elsa Dwi, Eredita Ratu, Febriado Setia, Fergie Dion, Fikri Kristiansa, Gavin Surya, Hermansa, Ilham Andriansa, Irfan Maulana, Jonathan Prisanta, Muhammad Fainal, Muhammad Fajar Kurniawan, Muhammad Abiyu, Muhammad Arif Okta, Muhammad Mufail, Muhammad Nur Ramadan Isa, Muhammad Rizal Al-Farisi, Muhammad Sariful Mirdad, Odorikus Radila Ataya, Raffi Dirga, Revi Gagavan, Rizal Zulmi, Singgi Maulana, Tiara Maharani, Winda Wulan, Yoris Eka, Antara itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.